Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 029. Melihat Maisie sudah tenang, Brand pun berkata, "Sebelumnya saya minta maaf, karena selama ini saya tidak pernah cerita perihal usaha kita ini. Andai saya cerita mau buat usaha ini, saya yakin Anda tidak mungkin tinggal diam. Karena Anda tahu bahwa saya tidak punya modal yang cukup. Tapi sekarang kita bersyukur usaha yang saya buka dengan modal seadanya bisa berkembang seperti sekarang. Awal saya buka usaha ini, saya hanya membeli sebuah kapal bekas. Dari hasil jual kapal bekas yang sudah direnovasi, itulah saya mendapatkan modal hingga bisa berkembang. Apalagi sekarang sudah banyak pesanan, semua dari luar negeri." Dengan cerita Brand, harapannya Maisie senang. Tapi berbalik belakang, Maisie tiba-tiba menangis dengan tertahan. "Kenapa Anda menangis? Bukankah Anda senang dan bersyukur dengan usaha kita yang sedang naik daun?" Maisie masih diam saja. "Kenapa kamu tidak pernah meminta modal dengan saya? Kalau mau buat usaha, apakah kamu tidak lagi merasa memiliki semua harta yang sudah atas nama saya? Memang dengan kerja keras dan kejujuran saya sama almarhum Bapak, hingga semua hartanya diwariskan kepada saya. Itu pun karena kamu tidak tahu di mana saat itu. Andaikan saat itu kamu tidak menghilang, tidak mungkin almarhum Bapak akan mewariskan hartanya kepada saya." Brand tidak menjawab sama sekali. "Kalau kamu tidak merasa memiliki harta peninggalan almarhum, maka akan saya serahkan semua. Dan saya akan pergi dari semua itu. Saya tidak mau memiliki semua itu sendiri, karena ada yang lebih pantas untuk memilikinya." Mendengar ocehan Maisie, Brand menjawab dengan suara pelan, "Bukan karena saya tidak merasa memiliki, tetapi saya hanya mencari kesibukan dan untuk masa depan anak-anak kita nanti." Brand selalu menyebut kata "kita" agar Maisie percaya dan tidak berburuk sangka padanya. "Saya percaya dan ikhlas kamu diam-diam punya usaha. Tetapi saya tidak ikhlas kalau kamu masih juga ikut kerja seperti selama ini. Apa guna karyawan banyak itu? Baiklah kalau keinginanmu seperti itu. Mulai besok saya hanya mengawasi saja." Brand masih saja memeluk Maisie. Akhirnya mereka berdua saling memahami maksud masing-masing. Karena hari sudah siang, Brand mengantar Maisie pulang, dan Maisie mengajak untuk makan bersama di rumah. Tidak terasa sudah setahun lebih kebersamaan mereka. Mereka sudah banyak mengenal kepribadian masing-masing. Kecocokan telah mereka rasakan bersama. Akan tetapi mereka belum bisa untuk memutuskan kapan waktu pernikahan akan dilangsungkan. Masalahnya tempat untuk bermusyawarah, karena kedua orang tua mereka berdua sama-sama sudah tiada. Keseriusan mereka berdua sudah tampak di depan mata. Kemana-mana sering berdua. Bagi orang yang melihat selalu berpikiran positif. Karena mereka orang yang punya pendidikan. Umur pun sudah dewasa. Tidak mungkin mereka berbuat di luar batas. Suatu ketika Maisie bersama Brand pulang dari kantor, Maisie mengajak Brand mampir ke rumah Ibu Haja Soraya. Kebetulan dilewati kalau mau pulang ke rumah. Brand menuju alamat yang dimaksud. Mereka masuk ke perumahan elit. Maisie turun mobil dan menekan bel. Asisten rumah tangga yang keluar. "Ibu ada Bu?" tanya Maisie. "Ada Non, di dalam." Maisie dan Brand langsung menuju pintu depan. Ia mengucapkan salam. Ibu Haja pun keluar. Ternyata Maisie dan seorang pemuda tampan berdiri di depan pintu. Maisie dan Brand langsung menyambut tangannya Ibu Haja. Ibu Haja mengajak mereka untuk masuk. Mereka berbincang-bincang, penuh canda dan tawa. Keakraban mereka tidak pernah berubah. Maisie bertanya kabar Ibu Seinwa. "Mereka baik-baik saja. Dan anaknya sudah lahir," kata Ibu Haja. "Jadi ibu sekarang sudah jadi opa dong?" canda Maisie. "Iyalah," jawab Ibu Haja sambil ketawa. "Kapan Ibu Seinwa pulang?" tanya Maisie.
Mungkin masih lama, katanya mau nunggu adiknya menikah. Tapi adiknya belum ada juga kabar, jawab Ibu Haja. Kata ibu dulu, Seinwa anak tunggal. Tapi sekarang ibu bilang menunggu adiknya menikah. Emangnya adik ibu Seinwa di mana? Tanya Meizi. Ibu Haja hanya tersenyum. Adiknya di depan ibunya, jawab Ibu Haja. Ah, ibu ada aja. Saya sangat bersyukur kalau Ibu Seinwa menganggap saya sebagai adiknya. Meizi sambil ketawa. Ngomong-ngomong, ini calonnya, tanya Ibu Haja. Iya, gitulah Bu. Kita berdua sudah ada rencana Bu. Tapi kita bingung mau musyawarah sama siapa. Itulah kita datang ke sini. Mau minta pendapat Ibu. Maksudnya tidak ada tempat musyawarah itu apa, tanya Ibu Haja. Nasib kami berdua sama Bu. Yatim piatu semua, kata Meizi sambil ketawa. Namanya siapa nak? Bren Bu. Sudah lama kalian berdua kenal? Tanya Ibu Haja. Sudah setahun lebih Bu. Jawab Meizi. Tinggalnya di mana, tanya Ibu Haja lagi. Meizi langsung menyela pertanyaan Ibu Haja. Dia anak bos besar Bapak Marzegas. Jelas Meizi. Bisa kalian berjodoh. Padahal Bapak Marzegas sudah menganggap Nak Meizi seperti anaknya. Tapi kenapa kalian bisa saling suka? Tanya Ibu Haja penasaran. Tidak tahu juga Bu. Namanya jodoh, jawab Meizi. Jadi rencana kalian kapan mau menikahnya? Maunya secepatnya. Tapi ini masalahnya kalau orang tua sudah tiada. Tidak ada tempat untuk mengadu. Itulah sebabnya kami datang kemari Bu. Kata Meizi. Tidak perlu, Nak Meizi merasa. Yang penting kapan kalian mau menikahnya. Biar ibu yang membantu kalian sampai selesai. Terima kasih Bu. Atas kepedulian ibu sama kami. Apalagi Seinwa katanya mau pulang kalau Nak Meizi dapat jodoh. Jadi ibu tidak sendirian. Jadi rencana kalian mau pesta hajatan? Atau cuma sah menikah? Tanya Ibu Haja. Kalau itu, nanti kami bicarakan dulu Bu. Dan nanti kami datang lagi ke sini. Kalau kami sudah sepakat. Baiklah kalau begitu Nak Meizi. Ibu tunggu kabarnya. Iya Bu, jawab Meizi. Hari sudah sore. Meizi pamitan mau pulang dulu. Ibu Haja pun tersenyum dan berpesan. Hati-hati di jalan. Hari sudah malam. Mereka kumpul di ruang keluarga. Meizi bertanya maunya kapan rencana kita. Kalau bisa kita sepakati 2 bulan lagi. Karena kalau sekarang kita lagi sibuk. Kata Bren. Saya ikut saja, bagaimana yang terbaik. Kata Meizi. Akhirnya mereka sudah sepakat bahwa hari pernikahan mereka 2 bulan lagi. Dan mereka tidak akan pesta besar-besaran. Sebab mereka sedih. Karena kedua orang tua mereka sudah tiada. Yang penting kita sah suami istri. Malam itu Bren tidak pulang ke rumahnya. Karena sudah malam mereka memutuskan untuk beristirahat. Karena besok Bren harus ke kantor. Karena kalau bisa sebelum pernikahan mereka. Semua pesanan sudah dikirim. Hari sudah pagi. Sarapan sudah selesai. Bren pamitan untuk berangkat kerja. Meizi hari itu hanya di rumah saja. Jarum jam menunjukkan pukul 11.45 menit. Handphone Meizi berdering. Meizi langsung melihat nama pemanggil, ternyata Bren yang menelpon. Ia langsung menerimanya. Meizi baru mendengar kata halo. Sambungan telepon tiba-tiba terputus. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tonton terus video terbarunya. Hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan video yang terbaru. Jangan lupa di like, share dan subscribe.